Video ini berisi pembentukan komunitas praktisi SDK 3 WR Supratman Samarinda dalam membentuk karakter baik siswa di sekolah kami. Kami berterima kasih kepada Profesor Dr. Aloysius Hardoko, MPD, dan Profesor Dr. Makrina Tindangen, MPD. Semoga video ini menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Teman-teman, setelah kita sudah mengetahui tugas-tugas kita tadi, pembagian tugas kita, ini ada jadwal untuk kegiatan kita pada tanggal 13. Nah, pada tanggal 13 nanti kegiatan kita itu akan dimulai pada pukul setengah 8 pagi atau pukul 7.30 sampai pukul 8 pagi. Jadwal itu registrasi peserta yang bertanggung jawab Ibu Teresia Hong. Lalu ada doa pembukaan oleh saya sendiri. Lalu setelah itu ada pembukaan dan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah selama 20 menit. Setelah itu ada penjabaran materi best practice. Nah, kebetulan untuk best practice ini kita mengambil dari LK kita pada saat kita waktu itu mengerjakan. Dan ini ada Bu Nanda yang juga ada di dalam sini yang akan membantu penjabaran best practice bersama saya. Lalu untuk snack, saya minta Bu Tres yang akan membantu memberikan snack kepada peserta para guru. Lalu ada penjabaran komunitas praktisi guru, ini oleh saya sendiri, refleksi oleh saya sendiri, dan pembentukan komunitas praktisi guru yang dipandu oleh saya sendiri. Nanti penutupan kegiatan jam 12 siang oleh Ibu Maria, doa penutup oleh saya sendiri. Nah, ini jadwal kita pada hari Rabu. Kebetulan saya juga akan menyusun absen. Nanti kita memasukkan semua nama guru di sini. Nanti absen ini akan diatur oleh Bu Tres. Pas jadi jam setengah 8, Bu Tres sudah absennya sudah disiapkan oleh Bu Tres. Ya. Nah, untuk materi nanti selain materi best practice dari LK2 ya waktu itu ya, ya LK2 itu yang akan nanti dipandu oleh Bu Nanda dan saya. Lalu kita juga akan menjelaskan tentang komunitas praktisi. Nanti mungkin Bu Maria bisa bantu saya juga untuk menjelaskan itu. Nah, nanti di situ setelah kita memberikan penjabaran, saya mau teman-teman itu kayak ada diskusi, jadi mereka itu bisa mengungkapkan masalah-masalah mereka yang terjadi dalam kelas tentang disiplin dan tanggung jawab. Nah, baru di situ kita nanti refleksi bersama. Maksudnya seperti itu. Hasil diskusi itu dicatat. Ya, nanti dicatat oleh Ibu Sekretaris Ibu Teresia Hong. Ya, itu untuk materinya sama absen sama jadwalnya. Mungkin persiapan kita sampai di sini aja ya. Ya, nanti kita langsung saja di hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2020 kita siap melaksanakan sosialisasi. Langsung pelaksanaan. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kegiatan diawali dengan doa pembukaan. Bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan dalam diri kami hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, pada hari ini begitu banyak hal yang akan kami sampaikan untuk perkembangan dan kemajuan sekolah kami. Semoga segala sesuatu yang kami sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh membuat sekolah ini semakin maju dan berkembang. Terlebih kami lebih mengenal lagi karakter anak-anak didik kami. Marilah kita menyampaikan rasa syukur dan permohonan kita ini kita satukan dengan mengucapkan satu kali doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Nah, pada hari ini kita akan mengenal dulu materi tentang apa itu panduan komunitas praktisi. Sebelum kita masuk kepada panduan komunitas praktisi, kita terlebih dahulu akan mendengarkan pengarahan dari Ibu Maria selaku Kepala Sekolah. Pada Ibu Maria kami persilakan. Pembukaan dan pengarahan dari Kepala Sekolah. Jadi saya hormati, sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu dengan ria-ria SDK 3. Selamat pagi. Pagi. Mana semangatnya? Ini semangatku. Terima kasih. Nah, pertama saya mengucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk hadir di tempat ini dalam sosialisasi press dan perspektif pembentukan komunitas praktisi guru SDK 3. Nah, di mana kita ketahui kami berempat mengikuti POP ini selama 4 kali, yaitu di bulan Oktober, awal Desember, lalu Mei, dan terakhir pada bulan Juni tadi tanggal 20 sampai 23 ini. Awal kita mengikuti POP ini, kami setiap peserta harus menampilkan apa yang kendala di sekolah masing-masing. Jadi kami mengangkat tema kedisiplinan khususnya di SDK 3. Kita ambil pada siswa karena kita ada siswa yang pada saat kita online sampai kita tatap muka kehadiran dan beliau berdua adalah narasumber di Yayasan Kasih Sejati yang di bawah naungan Uskupan Samarinda. Jadi untuk meningkat waktu, saya akan nanti akan disampaikan oleh Ibu Marcelina materi-materi kita pada pagi hari ini, dan akan bergantian dengan Ibu Nanda dan Ibu Tresia. Sekian yang saya sampaikan dengan singkat pada pagi hari ini. Terima kasih. Kegiatan kita pada hari ini sosialisasi best practice dan pembentukan komunitas praktisi guru SD Katolik 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan dipaparkan oleh Bu Nanda panduan komunitas praktisi ini materinya, kita absen terlebih dahulu. Jadi saya mengharapkan Ibu Tres bisa mengedarkan absen kepada teman-teman. Absen kegiatan hari ini bisa diedarkan. Pengedaran absen oleh Ibu Taresia Hong. Ada 2 absen ya Bapak Ibu yang bisa diisi bersama. Ya, sambil mengabsen Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Nanda tentang materi panduan komunitas praktisi. Baik, Ibu Nanda, kami persilakan. Penjelasan materi dari Ibu Nanda. Untuk materi panduan komunitas praktisi pada pagi hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang kita bisa lihat, silakan bisa lihat. Oke, baik, seperti yang ada di layar, kita bisa lihat budaya positif di komunitas praktisi. Nah, kita lihat lingkungan yang positif itu apa sih? Nah, di sini di penjelasan di layar ini adalah lingkungan positif adalah aspek penting dalam belajar, tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi guru, bagi orang dewasa, karena dapat menimbulkan aman dan nyaman saat belajar. Nah, lingkungan belajar yang positif akan mendorong anggota komunitas untuk dapat terbuka, menunjukkan rasa ingin tahunya, dan nyaman untuk mengungkapkan pemikiran yang berbeda dari anggota komunitas yang lain, dan hal-hal yang dianggap penting. Kemudian selanjutnya membangun nilai-nilai bersama.
Anggota komunitas praktisi perlu menyepakati nilai-nilai bersama agar interaksi antara anggota dapat berjalan dengan nyaman. Menentukan nilai dan kode etik yang perlu ada dalam komunitas bisa dengan menanyakan kepada para anggota bagaimana mereka ingin diperlukan satu sama lain atau bagaimana suasana yang mereka ingin rasakan saat belajar di dalam komunitas. Contohnya, sekretarisnya, siapa yang bagian dokumentasi dan semuanya. Jadi di komunitas praktisi ini semua guru itu terlibat di dalamnya. Ya. Lalu sekarang yang kedua, pada saat pelatihan di POP, kami mengangkat satu best practice, yaitu home visit, yang sudah kita laksanakan pada saat kita menemukan kendala tentang anak yang kurang disiplin dan kurang tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas. Coba Bu Nada bisa tampilkan tentang best practice kita yang kita kerjakan ini. Jadi lembaran pertama dulu yang tadi. Ya, ini lembaran kerja kegiatan kedua kami menyusun praktek baik. Nah, kami mengambil praktek baiknya berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam mengatasi permasalahan siswa. Ya, jadi masalah utama dari siswa yang ada di sekolah kita, masalahnya kami mengangkat anak yang kurang disiplin dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lanjut. Ya, ini tentang lokasi anak-anak di sekolah kita yang masih belum disiplin untuk hadir ke sekolah, dan ada anak yang tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, baik pada saat PTM maupun pada saat online. Ya, tantangannya ini kurangnya motivasi dalam diri siswa, kurangnya dukungan dari orang tua, dan keadaan keluarga yang broken home. Ya. Lalu aksi ini langkah-langkah yang kami lakukan, lalu membicarakan kepada forum. Kan kita bicarakan di rapat kan, anak aksi kita ya. Ini yang kemarin kami angkat yang ini. Jadi kita tahu bersama kan dari foto refleksi. Lanjut refleksi dari ini, siswa sudah mulai menunjukkan sikap. Karena di refleksi ini harus ada perubahan. Di refleksi itu harus ada perubahan. Jadi kami apa yang Bapak Ibu lakukan bila ada siswa yang kurang disiplin di dalam kelas? Lalu mengapa anak tersebut sampai tidak disiplin? Ya, apa yang menjadi akar masalah sehingga siswa kurang disiplin? Apa yang Bapak Ibu lakukan bila siswa yang belum bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas tepat waktu? Mengapa anak tersebut sampai tidak bertanggung jawab pada tugasnya? Apa yang menjadi akar masalah sehingga siswa tidak bertanggung jawab pada tugasnya? Ya, ini adalah pertanyaan itu betul-betul mengapa anak tidak disiplin, mengapa anak tidak tanggung jawab. Jangan kita selalu mempersalahkan anak. Prof itu menjelaskan kepada saya. Tetapi kita harus introspeksi diri kita. Mengapa hal itu bisa terjadi di pelajaran kita? Mengapa itu bisa saya bisa beri masukan lagi bahwa kita bisa memberi solusinya pembagian tugas pada saat memberikan PR ke siswa. Nah, jadi pada saat wali kelas sudah memberikan PR, jadi bisa dikomunikasikan dengan guru bidang studi. Bapak Ibu guru bidang studi, saya ada beri tugas yang cukup lumayan banyak. Kalau bisa minggu ini
Diskusi kelompok oleh guru kelas dan guru bidang studi. Tanggung jawab ini bisa juga anak itu tidak mengerjakan tugas atau PR yang kita berikan. Pertama, dia tidak memahami. Kedua, anak ini menjadi malas mengerjakan tugas kalau kita itu tidak mengoreksi tugas-tugasnya. Jadi anak itu nanti nggak dikoreksi juga. Jadi ya untuk apa saya kerjakan tugasnya? Toh nggak dikoreksi. Itu yang menyebabkan anak menjadi malas untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ini ada yang saya kasih tambahan soal ini. Isra breaking dulu ya, teman-teman. Jadi menurut teman-teman ini gambar apa? Sihir, Bu Edi. Seorang bapak yang oh bapak yang ngantuk. Oh bapak yang bilangnya ngantuk. Nah terus Pak Dera? Nenek sihir. Bu Nuri? Respon teman-teman guru saat menebak gambar yang disediakan. Oh Putri. Nah seorang anak muda ya. Ya. Yang lagi pakai baju Dulu. Terus lagi. Oke. Terus Bu Rosa? Bapak. Menanyakan alasan keterlambatannya atau tidak disiplinnya waktu datang ke sekolah ya. Yang kedua, kita harus menanyakan itu yang pertama ya. Ada beberapa jawaban yang diberikan oleh anak-anak. Yang pertama, alasan yang paling banyak diberikan oleh anak-anak itu alasan macet. Itu yang paling pertama. Yang kedua itu bangun kesiangan. Itu entah anaknya yang bangun kesiangan atau orang tuanya. Itu mayoritas kami dari guru bidang studi kurang atau tidak memeriksa hasil kerja anak dan memberikan penilaian atau reward untuk anak-anak yang mengerjakan. Saya tidak kerja juga sama saja kok. Nah, seperti itu. Jadi itu alasan-alasan dan yang dilakukan oleh Adalah guru mengadakan pendekatan personal untuk mencari tahu alasan sering terlambat. Mengapa siswa itu sering terlambat? Jadi guru melakukan pendekatan secara personal. Yang kedua, guru memberikan motivasi agar siswa tersebut tidak mengulang kembali. Ya, setelah kita melakukan pendekatan personal, kita memberikan motivasi. Jadi kita harus bisa melakukan pendekatan lebih kepada anak itu, sehingga koreksi diri juga. Oke, itu jawaban dari kelas atas. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan bila ada siswa yang belum bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas tepat waktu? Baik, di sini kami menjawab. Yang pertama, guru memberikan materi secara lebih jelas agar siswa paham dan tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Jadi, guru memberikan materinya itu lebih jelas. Terus, jawaban dari kami yaitu setelah itu guru mengadakan bimbingan khusus apabila siswa itu belum paham atau belum mengerti. Kita akan mengadakan bimbingan khusus mungkin maksudnya setelah pulangan kami bertemu lagi dengan anak yang belum memahami materi tersebut, jadi kita membimbing lagi secara khusus. Terus yang ketiga, guru tidak memberikan tugas atau PR terlalu banyak. Itu juga akan memberatkan siswa kita ya dalam pengerjaan tugas.
Baik, sekian dan terima kasih. Tunggu jawaban dari kalian. Ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi dari ini kita akhirnya bisa mengetahui apa yang harus kita perbaiki sehingga anak-anak kita ini untuk tahun ajaran 2022, tahun ajaran 2023 bisa berbenah lebih baik, lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Jadi apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibu tadi itu menurut saya memang sangat-sangat luar biasa. Ya, tadi disampaikan di kelas atas bahwa kita harus menjadi contoh. Terus Bu Elis lagi menambahkan kalau bisa gurunya 15 menit atau 30 menit. Ya? Ya. Ya. Ya, Bu Siti? Ada doanya? Ada. Dari semuanya ketuanya saya, sekretarisnya Ibu Pasca dan bendaharanya Ibu Siti. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaannya teman-teman. Meminta saya untuk menjadi ketua. Saya akan mencoba mengkoordinir kita bersama untuk kegiatan-kegiatan komunitas praktisi ini selanjutnya. Bapak Ibu, untuk pertemuan komunitas praktisi selanjutnya, kita langsung bergabung bersamaan pada saat kita rapat bulanan. Jadi setelah rapat bulanan, kita langsung masuk di komunitas praktisi kita. Jadi di situ kita bicara khusus permasalahan guru yang terjadi di dalam kelas. Jadi itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang saya berikan kepada Bu Maria untuk memberikan refleksi kita pada siang. Puji dan syukur kembali kepada hadapan ya Tuhan, Allah sumber kekuatan, kehidupan dan rahmat yang telah kami terima. Kami bersyukur kepada ya Tuhan, karena 2 hari boleh kami lalui bersama dalam rapat kerja kami dan juga sosialisasi POP. Kami percaya semua dapat kami lalui dan kami laksanakan karena bantuan dan pertolongan rahmat-Mu, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat, boleh berbagi, boleh membagi pengetahuan kami, boleh memberikan ide-ide kami untuk kegiatan pembelajaran di tahun baru ini. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah kami selalu dalam proses pembelajaran sepanjang tahun ini yang akan kami mulai pada hari Kamis nanti. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami, komunitas SDK 3, baik para guru, karyawan, karyawati, anak-anak didik kami, dan juga orang tua, serta yayasan. Semoga kami semua boleh bersatu hati bergandeng tangan untuk boleh bekerja sama menghasilkan pendidikan yang baik dari lembaga ini. Bantulah kami dalam setiap kesulitan kami, bukalah jalan bagi kami agar segala sesuatu yang sulit boleh kami atasi bersama, dan kami percaya semua ini karena bantuan rahmat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, semua telah kami lalui, hasil-hasil boleh kami sepakati bersama. Kami mohon tuntunan-Mu, semoga semua kesepakatan kami, persiapan-persiapan kami dapat kami laksanakan dengan semangat dan harapan baru yang pastinya kami peroleh dari juga. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntunlah kami sehingga kami boleh tiba kembali di rumah kami masing-masing, berkumpul bersama keluarga, dan boleh mempersiapkan diri untuk proses pembelajaran tahun baru di sekolah kami pada hari Kamis nanti. Berikanlah kami selalu kesehatan sehingga kami boleh melaksanakan dengan keadaan sehat, dengan penuh sukacita, dan dengan berkat-Mu semuanya boleh terjadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada awal. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Semoga seluruh persiapan, perencanaan, dan segala yang kita persiapkan untuk sekolah dan keluarga kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima
melihat bagaimana kedisiplinan di kelasnya Pak Dera ini setelah kita membuat komunitas praktisi guru kelas, Pak. Oke, terima kasih Ibu kunjungan ke kelas kami. Pada khususnya kami kelas 5D ya Bu ya. Bahwa kedisiplinan di kelas kami setelah adanya praktisi yang kita laksanakan sudah beberapa bulan Bu ya. Sudah dari bulan Juli ya Pak ya, Iya. kita buat waktu selesai raker ya Pak ya. Iya, dari bulan Juli. Nah, pada awalnya anak-anak kita di sini ya memang tingkat kedisiplinannya agak ini karena kan 2 tahun kita pandemi kan Bu ya. Kita melakukan pembelajaran online. Jadi ya memang kenyataan bahwa kedisiplinan anak-anak sangat berkurang ya karena terbiasa mereka di rumah. Tapi setelah kita sudah offline, kita mengadakan belajar itu dan kita mengadakan peraturan Iya. yang baru kan Pak? Iya. Di situ bagaimana Pak perkembangannya Pak? Iya, setelah adanya peraturan dan tata tertib kita di sekolah kita mulai menerapkan kembali ya aturan dan tata tertib itu, maka anak-anak kita mulai meningkat, tingkat kedisiplinan mereka mulai meningkat. Terbukti di dalam absen kelas saya ini loh Bu, ya yang anak-anak bahwa kalau anak-anak itu berhalangan Bu ya, misalkan sakit atau ada keperluan atau ada halangan yang sangat mendadak, maka anak-anak itu harus menyampaikan ke sekolah. Misalnya sakit, harus melampirkan dengan surat keterangan sakit dan disampaikan pada saat itu juga. Bu ya, itulah tentang adanya kedisiplinan dan aturan sekarang Bu. Iya. Bisa nanti lihat Pak. Boleh silakan Bu. Iya. Ini. Ya, kalau kita Ya. melihat di sini absennya sudah yang sakit sudah Iya. jelas ya Pak ya. Iya. Tingkat kehadiran juga semakin meningkat. meningkat. Iya. Yang tidak ada keterangan hanya ada satu saja. Iya. Terima kasih banyak Pak atas informasinya tentang kedisiplinan anak di kelas 5B ini. Semoga kedepannya tingkat kedisiplinannya semakin baik dan sekolah kita semakin berkembang. Anak-anak juga memiliki karakter yang disiplin dan berbudi pekerti luhur. Kita bisa lihat bersama Ya, sekarang bersama ini anak-anak lagi ngapain Pak? Ini lagi mereka kerja kelompok mengerjakan tugas bersama, menyelesaikan bersama-sama. Iya. Jadi anak-anak tetap mengikuti kedisiplinan di dalam ruang kelas, tidak ada yang membuat kekacauan atau keributan begitu. Oh iya Pak. Iya. Terima kasih Pak atas terima kasih banyak Pak Dera karena sudah memberi kami kesempatan untuk melihat kedisiplinan anak yang ada di kelas ini. Selamat pagi. Terima kasih kunjungannya Ibu. Ucapan limpah terima kasih kepada
Ditutup dengan doa penutup.